Cerita waktu pelantikan. Pada waktu itu saya setengah percaya nggak percaya ya, karena Bapak kan di kita sendiri itu tidak ada gambaran atau mimpi atau keinginan menjadi presiden, itu kan nggak ada. Kok tiba-tiba Bapak terpilih jadi presiden? Waktu itu saya sedang latihan fisioterapi. Jadi udah diikutin aja, disuruh ke sana, disuruh ke sini ya ikut aja, disuruh ke gedung DPR ya ikut. Pokoknya udah kita didorong oleh pengawal-pengawal ya udah diikutin aja, pelantikan diikutin. Dibawa kemana? Saya tuh sampai nggak tahu ini dibawa kemana, karena memang selama sebelumnya kan kita belum kenal namanya istana, liku-likunya ini apa, gedung apa-apa kita kan nggak tahu. Dibawa ke sana kemari ya uja aja. Saya akan melaksanakan kewajiban. Momen pelantikan presiden selalu menjadi momen yang akan dikenang oleh Ibu Negara Indonesia keempat ini. Bagi perempuan kelahiran Jombang 8 Maret 1948 ini, pelantikan presiden adalah momen istimewa yang tidak pernah diduganya. Kepada Presiden Republik Indonesia 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur secara resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia keempat. Gus Dur diangkat sebagai presiden setelah MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie pada 19 Oktober 1999. Terbiasa hidup dalam kesederhanaan, tak merubah sikap hidup Sinta Nuria sebagai ibu negara. Ketatnya aturan protokoler kenegaraan yang biasa berlaku di istana pun tak membatasi kehidupan keluarga Gus Dur untuk bisa bersikap seperti sebelumnya. Tepat 23 Juli 2001, jabatan Gus Dur sebagai presiden digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR di sidang istimewa. Meski masa pemerintahan Gus Dur tergolong singkat, namun pengalaman sebagai ibu negara menjadi pelajaran hidup berharga bagi ibu 4 orang putri ini. Jadi karena masih itu kayak agak seperti dadakan gitu ya Bu, iya, semuanya serba cepat dan wah tahu-tahu udah mau dilantik gitu ya. Loh kok Gus Dur kepilih, orang-orang pada datang, Bu, Gus Dur kepilih jadi presiden, Bu, selamat presiden. Saya tuh masih domblong aja gitu loh. Tapi seneng kan Bu ketika melihat Bapak dilantik sebagai presiden? Ya, saya sebagai manusia biasa ya, pasti saya merasa senang, bahagia, dan bangga. Masih ingat nggak Bu baju apa waktu itu yang dipakai sama Ibu? Yang saya pakai? Iya. Waktu itu bajunya ya hampir seperti ini warnanya, cuma brokat ya. Dan itu saya waktu itu baju saya yang saya jahit sendiri. Kalau apa namanya Bapak waktu itu waktu dilantik kan pakai jas. Nah itu jahit sendiri, pesen? Oh enggak, selalu dijahitkan, ada penjahitnya ya. Ada penjahitnya. Masih ingat nggak di mana waktu itu jahitnya? Waktu itu penjahitnya kalau nggak salah ya, saya lupa. Itu di daerah Matraman di dekat rumahnya Ibu ya. Karena masih lebih dekat, lebih terbiasa menjahitkan baju kan di daerah. Begitu dilantik itu Ibu waktu itu masih ingat nggak langsung pergi ke istana atau Ibu aja atau sama keluarga sama anak-anak ikut juga ke istana atau gimana waktu itu? Waktu itu kita kan terus langsung dibawa, transitnya saya lupa ya di mana, saya kan nggak begitu tahu. Tapi kemudian kita dibawa ke bukan Istana Merdeka, apa itu? Wisma Negara. Di Wisma Negara. Jadi kita ditransitkan ke Wisma Negara karena Istana Merdeka harus direnovasi, ya tidak direnovasi, pokoknya dibersihkan, ditata kembali karena selama 32 tahun tidak ada yang menempati di situ. Waktu itu semua anak-anak ikut atau cuma Ibu sama Bapak aja? Mungkin anak-anak kemudian hari pertama berdua aja. Enggak. Malamnya anak-anak menyusul semua. Oh, semua langsung menyusul ya. Semua. Dan Bapak juga tidak langsung menikmati istana atau sebagai presiden itu berdua enggak. Tapi Bapak langsung sibuk untuk mengurus kabinet itu.
Saya pernah dengar ini mungkin kelebihan Bapak ya. Ketika dia bertemu dengan presiden dari negara lain, perwakilan negara lain, dia tuh pandai berkomunikasi. Bahkan katanya sambil tidur pun bisa. Itu ceritanya gimana, Bu? Ya saya kira itu merupakan kelebihan Bapak ya, dibanding orang lain. Mempunyai setiap orang punya kelebihan masing-masing, dan ini adalah kelebihan dari Bapak, bisa komunikasi dengan baik, apalagi kalau itu dilakukan melalui juk-juknya. Jadi bercandaan gitu ya? Tidak serius gitu, melalui juk-nya. Yang tidak serius, tidak membuat orang sepaneng. Tapi yang tidur tadi bener, Bu? Benar. Sampai Profesor Nakamura itu dari uang katanya, kok Gus Dur itu kok tidur gitu. Ya, Gus Dur itu bukan tidur, tapi menyiapkan pidatonya. Hebat ya. Katanya banyak pengagum dari presiden-presiden lain tuh sampai terkagum-kagum. Iya, karena bagaimana ya, mereka itu ternyata menerima apa yang menjadi permohonan atau apa yang disampaikan Gus Dur itu tidak melalui pembicaraan yang terlalu kaku, terlalu membuat mereka jadi bosan, tapi melalui juk-juknya. Karena itu ketika ke Amerika ya, ketika bertemu dengan Bill Clinton, waktu itu Bill Clinton hanya memberi waktu setengah jam, tetapi karena Bapak itu banyak juk-juknya, akhirnya sampai 1,5 jam dan diantarkan sampai ke pintu. Di Kuba juga begitu. Wah, namanya Fidel Castro benar-benar senengnya luar biasa kepada juk-juknya Gus Dur. Sampai pulang ke hotel pun dikejar sama Fidel Castro. Di negara lain? Iya, di Arab itu yang karena Gus Dur kan pintar bahasa Arab ya. Oh gitu. Iya, karena sekolahnya kan itu bahasa Arabnya juga ini. Jadi ngomong dengan raja Arab itu juga dengan bahasa Arabnya, sampai rajanya ketawa terbahak-bahak. Akhirnya seorang rakyat Arab itu berkirim surat kepada Gus Dur yang menyampaikan, yang mulia, apa yang mulia katakan kepada raja kami, sehingga rakyat Arab bisa melihat giginya. Pertanyaannya gitu. Iya, karena terbahak-bahak. Karena selama ini raja Arab tuh nggak pernah ketawa, jangan ketawa, ngomong pun itu giginya nggak pernah kelihatan gitu loh. Itu sampai betul-betul kelihatan rakyat yang bisa melihat giginya gitu. Iya, karena lucu. Gimana tuh? Jadi Gus Dur itu cerita kepada Raja Arab. Raja Arab waktu itu siapa ya? Raja Saud atau Raja siapa itu? Bercerita, yang mulia katanya, di Indonesia itu banyak sekali orang Indonesia yang pinter bahasa Arab, terutama di pesantren. Tetapi bahasa Arab pesantren itu tidak sama dengan yang dipakai di sini. Suatu saat ada orang Indonesia yang pergi haji. Kemudian dia mendapat tempat penginapan itu dekat dengan bangunan yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Ya, sembarang orang. Karena itu di pintunya ditulisi mamnu'ud dukhul gitu. Artinya itu dilarang masuk gitu ya, mamnu'ud dukhul gitu, dilarang masuk. Tetapi orang Indonesia yang mau haji itu, karena bahasa Arabnya itu bahasa Arab pesantren, bahasa Arab kitab, nah, dia mengartikannya beda. Dukhul itu kalau bahasa kitab artinya bersanggama. Waduh, parah itu berarti. Nah, ya itu ketika melihat itu, jadi komentarnya orang Indonesia itu, orang Arab itu keterlaluan, masa melakukan hal seperti itu kok di tengah jalan seperti ini, katanya. Nah, otomatis rajanya ketawa kan, kurang ajar banget, mungkin begitu kali ya. Saya pengen tahu tentang ini, pasti rakyat juga penasaran, di dalam istana tuh sebenarnya di dalamnya tuh gimana sih, layak huni atau sudah terlalu tua apa gimana bentuknya ya Bu di istana itu ya? Karena tadi gedungnya udah tua kan? Sudah tua. Tapi sebelum kita masuk, makanya kita di Wisma Negara dulu, karena waktu itu memang tidak layak. Tapi setelah itu kan direnovasi, di segala macam, akhirnya menjadi layak. Akhirnya menjadi layak. Cuma penghuni-penghuni yang lain juga masih banyak di situ. Yang tidak kelihatan kita. Maksudnya itu. Jadi penghuni-penghuni lain yang menemani kita, tapi kita nggak tahu, itu banyak gitu. Sudah ketemu nggak Bu waktu itu? Kalau ketemunya sih enggak saya, tapi Mbak Ina itu sering
di istana itu kan ada jam besar itu Jam ya, besar. yang berdiri itu. Itu kalau Mbak Ina lewat bunyi. Hah? Kalau Mbak Ina lewat bunyi. Ya, itu. Kalau enggak ya enggak gitu. Oh, gitu. Berhenti gitu. Itu di istana yang di Jakarta. Yang wing sana, ya. Oh, jangan-jangan itu memang ngikutin Mbak Tapi Ina saya doang. sering digoda ya, sering karena kan saya selalu puasa ya, dan saya tidak pernah sahur, tapi disediakan kue aja di piring kecil gitu. Kadang-kadang kuenya loh kok nggak ada, hilang gitu. Tapi pernah nanya ke Mbak Ina, kuenya kemana? Siapa nggak ada yang masuk, nggak ada yang masuk kok. Ya, jadi itu seperti itu. Kalau orang-orang lain, pastilah mereka seperti apa namanya, pelatih saya gitu ya, fisioterapi saya itu yang perempuan pernah dijorokin sampai jatuh, ini lututnya sampai. Saya boleh duduk di sini ya, Bu? Oh silakan. Nah sekarang kembali lagi ke peran ibu nih, apa yang dikagumi oleh Mbak Yeni atas peran ibu selama pemerintahan? Mungkin ibu termasuk yang pertama-tama untuk lebih menonjolkan peran ibu negara sebagai sosok yang juga mampu mengayomi masyarakat, walaupun tidak mencampuri kebijakan. Sama sekali, itu yang saya kagumi loh. Kalau ibu mau kan bisa aja. Betul. Bisa aja kemudian bisikin malam-malam dilus-lus, Mas, ini dong jadiin dirut ini, kan bisa aja toh ya. Nggak pernah sama sekali, itu kekaguman saya, luar biasa. Nggak pernah mau ikut campur urusan apapun mama itu. Hebat sekali. Tapi dukung. Wah, kalau nggak ada ibu, bapak ini sekali ya, artinya ibu itu kekuatan besar, penopang besar Saat pemerintahan itu. Karena dukungan ibu itu dukungan yang tanpa syarat. Dukungannya itu bukan cuma dukungan fisik, bukan cuma lewat perkataan, bukan cuma lewat perbuatan, tapi juga dukungan doa. Tiap malam zikir hanya untuk doain bapak, doain anak-anaknya juga. Dilakuin semua ibu. Jam 2 malam belum tidur biasanya mama itu, anak-anak pulang habis begadang kemana. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nur Wahid tampil sebagai ibu negara. Perempuan kelahiran Jombang ini muncul sebagai sosok yang setia mendampingi Gus Dur yang dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Ibu empat putri ini sebelumnya juga terkenal sebagai pejuang hak perempuan. Ia merupakan anggota Kongres Wanita Indonesia yang merupakan federasi berbagai organisasi wanita di Indonesia. Keluarga gitu biasanya kan ada perselisihan. Biasanya perselisihan antara ibu dan bapak itu kayak gimana, dan biasanya Mbak cara menengahinya gimana tuh? Bapak tuh selalu nggak ngomong sama ibu mau pergi kemana. Terus ibunya tuh taunya dari TV gitu. Di surat kabar. Ya bener menurut saya harus dukung ngomelin bapak itu. Jadi tahu loh kok udah ada di TV gitu ya. Tadi setelah saya gitu. Iya. Soalnya kan kondisi kesehatannya udah nggak. Nah itu loh. Terus jadi di situ juga ada masalah makanan yang akan disuguhkan, yang akan bapak itu tidak bisa menolak apapun yang disuguhkan. Sementara orang yang dikunjungi berusaha memberikan makanan yang terbaik, yang terenak, yang kesukaannya bapak. Padahal yang itu banyak yang nggak boleh, gitu loh. Cerewetin, akhirnya nyuri-nyuri pergi. Itu biasanya nyampe rumah diapain itu ibu? Biasanya di rumah diapain tuh? Cerewetin. Diomelin. Tapi kan kalau nggak sempat gitu, saking marah kok selalu pergi ini. Untuk membuat semuanya itu tidak terjadi perang bintang atau perang ini, maka saya tulis di kertas seperti surat gitu. Saya tulis semua unek-unek saya, kesalahan saya apapun sekalian saya tulis. Saya taruh di atas tumpukan baju bapak yang paling atas ya. Nah, begitu dulu belum ada sosial media ya. Itu. Oh iya, begitu buka kok ada ini, nah dilihat. Oh sudah gitu dibaca. Nah kalau setelah membaca dia juga bisa mengendapkan emosi kan, tidak langsung tersulut emosinya. Kemudian bisa memahami masalahnya, memikirkan masalahnya. Lah setelah itu baru datang sambil memeluk saya menjelaskan masalahnya gitu loh. Ini tips untuk generasi muda. Betul ini. Saya juga gampang kawin cerai.
Kenangan Bapak waktu itu ngambil kebijakan ini sangat dikagumi oleh Mbak Yeni itu apa waktu itu? Salah satu yang saya sangat suka sekali dengan kebijakan Bapak adalah apa? Penaikan kesejahteraan dari PNS. Prinsipnya, kalau kita minta mereka nggak korupsi, kita cukupkan dulu kebutuhannya. Tidak ada kompromi untuk koruptor. Oke. Zaman Gus Dur itu luar biasa sekali. Ada yang cerita sama saya konglomerat hitam, cerita, wah kita udah siapin tuh uang untuk bantu Gus Dur. Kalau mau 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 bertahan di pemerintahan sih gampang, kita guyur anggota DPR gitu semuanya. Gus Dur malah besok bilang tangkep aja si Anu itu gitu. Orangnya nyesel. Orangnya kabur. Bapak itu selamanya tidak pernah ngasih uang kepada keluarga itu dari uang yang diberi orang. Jadi Gus Dur itu terkenalnya sebagai terima kasih. Bukan terima kasih loh ya, tapi terima kasih. Terima langsung dikasih. Sedikit flashback ketika zamannya Bapak masih menjabat itu, Bapak sering banget ke luar negeri. Gus Dur sering banget ke luar negeri gitu. Terus tapi orang-orang pada bertanya, wah enaknya jadi presiden bisa jalan ke luar negeri atau gimana gitu. Ada yang bilang ini kayak haji mumpung. Nah sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa sampai harus ke luar negeri gitu? Dulu ada kebutuhan dari Indonesia, ya, negara kita itu dulu ketika Gus Dur menjadi presiden ada ancaman yang sangat besar, yaitu ancaman perpecahan. Ancaman daerah-daerah yang mendeklarasikan dirinya ingin merdeka. Gus Dur melakukan kunjungan ke banyak negara untuk memastikan bahwa integritas teritorial kita dihormati oleh negara-negara lain. Mereka nggak ikut cawe-cawe urusan dalam negeri deh. Iya. Keluar negeri terus itu memang harus ya. Harus itu. Mencapai Mas. Harusan. Iya. Nggak lihat apa-apa sama sekali. Kadang sarapan di Brazil, makan siang di Argentina, makan malam di loncat-loncat hanya ketemu pertemuan. Saya cuma melihat saya ikut Bapak terus kan. Saya cuma lihat airport, gedung pertemuan, istana presidennya. Paling hotel kalau misalnya di hotel atau di saya tahu paginya berangkat lagi. Benda yang paling sering dilihat itu saya tahu jendela. Iya. Dan saya sendiri ditanyain karena waktu itu kan diisukan kalau wah ibu enak ikut terus belanja ini loh. Waktu saya ditanya, loh saya itu punya kegiatan sendiri karena saya itu bertemu dengan kelompok-kelompok perempuan. Dulu itu diisukan, waduh, kalau sudah jalan-jalan pulangnya itu berapa peti yang dibawa pulang. Bapak itu kan kadang susah ditebak. Iya. Sedangkan di istana tuh penuh dengan protokoler. Kayak misalnya dulu Gus Dur pernah dilihat di layar kamera itu keluar dari istana menggunakan celana yang pendek. Nah itu waktu itu ibu ngomong apa bilang Pak kurang pendek Pak gitu apa gimana? Sebetulnya sudah keluar pakai celana panjang. Sudah. Kemudian masuk lagi, kemudian sudah ganti baju mau siap-siap, tiba-tiba ada protokol masuk lagi. Itu teman-teman wartawan bilang mereka terlambat, mereka belum dapat gambar, bisa nggak diulang. Itulah yang ditangkap. Iya, itu yang ditangkap oleh kamera. Gus Dur keluar lagi. Gus Dur saking ingin menghormati orang. Udahlah, udah ganti baju, ya udahlah seadanya, nggak apa-apa. Dan itu ditangkap orang, tapi juga ditafsirkan orang juga. Katanya itulah pertanda dari Gus Dur bahwa setelah ini akan ada banjir karena Gus Dur sudah pakai celana pendek. Dan sekarang celana ternyata pendek betul. Jadi trendy, Bu. Namanya celana gemes sekarang, Bu. Jadi kalau dipakai kita gemes gitu ya. Waktu itu Gus Dur kan dilengsarkan sama MPR. Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu ya? Yang terjadi adalah kudeta oleh parlemen. Oh gitu. Ya. Jadi peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang tidak konstitusional. Oh gitu. Karena apa? Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Gus Dur semuanya tidak pernah terbukti. Oh gitu. Kedua, prosedur yang mereka lakukan juga kacau balau. Jadi misalnya pun presiden melanggar, MPR itu harus memberikan peringatan. Ya, 3 kali sampai kemudian baru
Yang ketiga, kalau presiden tidak mengindahkan juga, barulah boleh dimaksulkan. Waktu itu masih boleh, masih gampang seperti itu ya. Nah, peringatan kepada Gus Dur itu kasusnya beda-beda. Jadi pertama dimunculkan kasus Bulog Gate, ya kan? Kasih peringatan pertama, nggak terbukti, bingung mereka. Pindah lagi ke Brunei Gate katanya. Nah, kalau memang kasusnya sudah beda, harusnya mulai dari awal lagi dong, peringatan pertama lagi dong, gitu. Kasusnya udah beda, nggak langsung jebret peringatan kedua. Oke deh, udah. Yang ketiga, Gus Dur ingin mengganti Kapolri. Penggantian Kapolri itu prerogatif presiden, haknya presiden. MPR-nya nggak setuju. Langsung deh sidang istimewa, jebret. Gus Dur hanya punya instrumen dekret. Namun dekretnya tidak didukung oleh tentara. Sudah kalah. Jadi kalah secara politis, bukan karena kesalahan yang beliau lakukan, tetapi karena ya kalah secara politik aja kekuatannya. Tapi kami ikhlas, Mas. Kami sangat ikhlas karena apa? Hanya dalam waktu 2 tahun Gus Dur menjabat sebagai presiden, banyak sekali terobosan dilakukan untuk bangsa ini. Nah, saya cuma kalau buat kita satu, bahwa sampai sekarang itu masih banyak yang salah mengerti karena seolah-olah Gus Dur diturunkan karena korupsi. Itu yang kita nggak terima. Waktu itu keluarga langsung berbenah dong keluar untuk meninggalkan istana gitu. Gimana keadaan waktu pada saat itu? Nggak sempat berbenah sendiri. Nggak sempat juga. Dan banyak sekali barang-barang yang kita tinggal yang kita tinggal justru dipakai pura-puraan untuk yang lain-lain. Maksudnya diambil orang banyak. Jadi semua yang kita tinggalkan itu justru malah dipakai rebutan orang-orang banyak gitu loh. Jadi, ada mobil, ada komputer, ada segala macam. Besok adalah hari di mana Susilo Bambang Yudhoyono akan mengakhiri masa kepemimpinannya. Masa transisi dari pemerintahan SBY ke presiden terpilih Jokowi disebut-sebut lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Coba kita tengok saja ke belakang.